kemarin kita habis belajar klasifikasi manajemen barang padani nggak sih? Iya ya. Kita bahas yuk. Yuk, kita bahas. Yang pertama yaitu Monera. Monera adalah kingdom yang berisi tentang makhluk hidup bersel satu dan tanpa membran inti. Lalu ada ciri-ciri Monera. Yang pertama, tersusun dari satu sel. Yang kedua, memiliki tipe sel prokaryotik. Yang ketiga, mempunyai jenis sel peptidoglikan. Yang keempat, berproduksi dengan cara membelah diri. Dan yang kelima, metabolisme beragam dan bersifat autotrof dan heterotrof. Monera terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama itu adalah dinding sel. Archaebacteria tidak memiliki peptidoglikan, sedangkan Eubacteria memiliki. Yang kedua itu adalah lipid membran. Archaebacteria memiliki beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan Eubacteria tidak memiliki, tidak bercabang. Yang ketiga itu adalah RNA polimerase. Archaebacteria memiliki beberapa jenis, sedangkan Eubacteria hanya memiliki satu jenis. Yang terakhir adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup Archaebacteria bisa hidup di berbagai lingkungan ekstrim, misalnya suhunya yang sangat ekstrim. Sedangkan Eubacteria hanya hidup di lingkungan umum. Yang kedua ada protista. Protista merupakan organisme yang memiliki kemiripan dengan tumbuhan, hewan, atau fungi, namun memiliki perbedaan dengan kelompok tersebut, sehingga dimasukkan atau dikelompokkan menjadi protista. Ciri-ciri protista yang pertama itu adalah memiliki membran inti atau eukariotik, yang kedua itu adalah uniseluler dan multiseluler, yang ketiga itu adalah hidup soliter dan berkoloni, yang keempat itu adalah reproduksi secara seksual dan aseksual, dan yang terakhir itu adalah habitatnya ada di air, tanah, dan juga kadang menempel pada substrat. Protista terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler yang bersifat heterotrof dan dapat bergerak aktif. Protozoa memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersel satu dan eukariotik. Yang kedua, bergerak dengan pseudopodia, flagella, atau silia. Yang ketiga, hidup bebas atau sebagai parasit. Yang keempat, berkembang biak secara aseksual atau seksual. Protozoa memiliki contoh dan klasifikasi. Yang pertama ada Rhizopoda, yaitu bergerak dengan pseudopodia, contohnya Amphibia. Yang kedua ada Flagellata, bergerak dengan flagella, contohnya Trypanosoma dan Biaceae. Yang ketiga ada Ciliata, bergerak dengan cilia, contohnya Paramecium caudatum. Dan yang terakhir ada Sporozoa, tidak punya gerak, hidup sebagai parasit, contohnya Plasmodium vivax. Yang kedua itu adalah protista mirip tumbuhan atau alga, yaitu adalah organisme uniseluler atau multiseluler yang memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis seperti tumbuhan. Ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan atau alga itu adalah yang pertama, autotrof, bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dan yang kedua itu adalah eukariotik, dapat bersel banyak atau bersel satu. Yang ketiga itu adalah hidup di air tawar, di laut, dan tempat yang lembab. Yang terakhir adalah berkembang biak secara aseksual dan seksual. Contoh dan klarifikasinya, yang pertama itu adalah alga hijau, contohnya itu adalah chlorella. Yang kedua itu adalah alga coklat, contohnya itu adalah laminaria. Yang ketiga itu adalah alga merah, contohnya itu adalah gelidium. Yang keempat itu adalah alga keemasan, contohnya itu adalah navicula. Yang terakhir itu adalah dinoflagellata, contohnya itu adalah Nactiluca yang menghasilkan cahaya di laut. Protista mirip jamur adalah protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Protista mirip jamur tidak dimasukkan dalam kelompok jamur sesungguhnya karena memiliki struktur tubuh, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur sesungguhnya. Protista mirip jamur memiliki ciri-ciri. Yang pertama, heterotrof atau mendapat makanan dengan menyerap zat organik. Yang kedua, eukariotik, bisa bersel satu atau banyak. Yang ketiga, memiliki spora untuk reproduksi. Yang keempat, hidup di tempat lembab, tanah, atau sebagai parasit. Protista mirip jamur memiliki contoh dan klasifikasinya. Yang pertama ada Myxomycota atau jamur lendir, contohnya Pisarum polycephalum. Yang kedua ada Acrasiomycota, jamur lendir berkoloni, contohnya Ichthyostelium. Yang ketiga ada Olmycota atau jamur air, contohnya Phytophthora infestans atau penyebab busuk pada kentang.
Yang ketiga yaitu fungi. Fungi adalah kingdom dari organisme eukariotik yang bersifat heterotrof yang mendapatkan nutrisinya dari bahan organik. Ciri-ciri fungi yang pertama bersifat eukariotik, yaitu inti selnya memiliki membran inti. Yang kedua, tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Yang keempat, tubuh fungi dapat berupa sel tunggal atau sel banyak. Yang kelima, fungi dapat berproduksi secara seksual maupun aseksual. Yang terakhir, fungi dapat hidup di berbagai habitat seperti tanah, air, dan di dalam organisme yang lain. Bagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah Ascomycota, adalah kelompok fungi yang hifanya bersekat sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Dan di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah hifanya bersekat dan berinti banyak. Yang kedua itu adalah bersifat saprofit dan parasit. Yang ketiga itu adalah menghasilkan spora dalam askus. Dan di sini tuh ada contoh dari Ascomycota. Yang pertama itu adalah ragi dan oncom. Yang kedua ada Zygomycota. Zygomycota adalah jamur yang sporanya berdinding tebal. Zygomycota adalah salah satu jenis jamur yang proses pembentukannya berasal dari dua sel berbeda. Spora seksual dikenal sebagai zygospora, sedangkan spora aseksual dikenal sebagai sporangiospora. Lalu ada ciri-cirinya. Yang pertama, hifanya tidak bersekat sehingga mempunyai beberapa inti. Yang kedua, dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan pembentukan zygospora serta melalui reproduksi aseksual dengan membentuk sporangiospora serta bagian tubuhnya membentuk rhizoid. Lalu ada contohnya yaitu Rhizopus stolonifer atau tumbuh di roti dan Rhizopus oryzae yaitu jamur tempe. Yang ketiga yaitu Basidiomycota, merupakan kelompok fungi yang hifanya bersekat sehingga di setiap sel hifanya berisi satu. Lalu di sini ada ciri-cirinya berupa jamur multiseluler dan makrotopis. Yang kedua adalah hifanya bersekat. Yang ketiga itu bersifat saprofit dan parasit. Yang keempat itu mempunyai badan buah. Yang terakhir itu adalah basidium yang merupakan tempat terbentuknya spora. Lalu di sini adalah contoh. Yang pertama itu adalah jamur merang, jamur tiram, terus ada Puccinia graminis. Yang terakhir itu adalah Amanita muscaria. Yang terakhir ada Deuteromycota, yaitu kelompok jamur yang tidak memiliki atau belum diketahui reproduksi seksualnya. Sehingga Deuteromycota biasanya berkembang biak hanya secara aseksual. Oleh karena itu, Deuteromycota disebut juga sebagai fungi imperfecti, yaitu fungi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Lalu ada ciri-ciri Deuteromycota. Yang pertama, hifa bersekat dan dinding selnya terbuat dari kitin. Yang kedua, uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, reproduksi aseksualnya dengan membentuk conidiospora. Yang keempat, jarang membentuk tubuh buah. Yang kelima, sebagian bersifat mikroskopis. Yang keenam, hidup sebagai saprofit atau parasit. Yang terakhir, reproduksi seksualnya belum diketahui. Lalu ada contoh Deuteromycota yaitu Alternaria alternata, menyebabkan bercak daun, busuk, hawar pada banyak bagian tanaman, ataupun penyakit lainnya.